Halo semuanya, kali ini aku akan menjelaskan software spesialis untuk UV yaitu Rism. Software ini bisa terbilang bagus banget ya dibanding software yang lain karena ini emang spesial UV gitu kan, dibanding kayak software yang built-in kayak misalnya 3ds Max, Blender atau Maya yang di situ ada tools UV-nya gitu kan. Itu kan gak spesialis tapi kayak built-in dan dipaksa untuk ada di situ. Tapi untuk Prism sendiri itu software yang terpisah gitu kan. Dan ini berbayar tentu aja. Jadi kamu bisa bayar full time atau kali mungkin bisa subscribe kayak untuk jaga beberapa panjang. Langsung aja ke websitenya untuk cari price list untuk harga software ini. Kurang lebih kenapa Prism ini bisa terbilang software yang bagus karena emang dikhususkan untuk UV dan semua tools untuk unwrap UV itu semuanya ada di sini. Misalkan kayak packingnya jauh lebih bagus, lebih akurat, lebih padat karena ada settingannya. Kayak misalnya di sini ada akurasi, di sini ada illustration, nanti habis itu juga ada margin sama paddingnya itu bisa disetting lagi. Dan di sini juga ada initial orientation. Kamu tadi si UV island itu bisa bisa kamu apa ya, diputer-puter gitu kan, atau bisa habis itu kamu bisa dimatiin kalau sesuai kebutuhan aja sih. Nah, dari segi packingnya aja itu udah lebih bagus banget dibanding software yang UV yang secara built-in gitu kan. Terus juga ada nanti cara-cara cara si Rizim ini untuk nge-relax UV Island itu lebih akurat, lebih lebih relax lah ya, lebih bagus banget dibanding software yang lain gitu kan. Aku pernah coba mungkin dari 3ds Max ke Maya ke Blender. Tiap software itu beda-beda untuk apa ya, untuk sensitivitas relaxnya itu tuh beda-beda. Tapi ketika aku coba si model itu pakai Prism untuk kompirasi UV relaxnya itu jauh lebih akurat untuk pakai Prism. Terus juga cara untuk potong UV island itu lebih mudah banget, cukup dengan satu shortcut yaitu C. Untuk nyambungin SIM-nya itu pakai weld, pakai W, semuanya lebih cepat. Mungkin kalau misalnya suatu model props itu bisa memakan waktu UV unwrap ya 30 menit itu udah maksimal lah ya. Apalagi karakter gitu kan bisa 1 jam itu untuk maksimal, atau bahkan bisa lebih cepat. Nah, langsung aja kita praktek ke software itu sendiri. Oke, kita langsung load dulu untuk bagian UV. Untuk bagian UV-nya kita tes dulu, kita masukin file objeknya yaitu gini caranya load. Nah, ini kan ada objek tapi udah di UV, kita dibikin berantakan dulu ya. Ini kan ini model yang belum di unwrap gitu. Oke, nanti habis itu aku jelasin tools per toolsnya. Oke, dari sebelah kiri yang perlu kamu perhatikan itu ya pasti ini ada select tools, habis itu ada geometri. Di sini ada vertex, di sini ada edge, di sini ada face, dan di sini ada element. Jadi tiap ini ya sama lah ya kayak software yang lain juga punya geometri masing-masing gitu. Yang aku sering pakai yaitu elemen untuk menyeleksi tiap objeknya secara elemen. Habis itu yang aku sering pakai edge. Edge ini gunanya untuk memotong seams. Udah dua itu aja cukup. Untuk vertex sama face aku jarang pakai. Habis itu dari sini udah selesai. Nah, habis itu ada ini nih, simetri. Simetri itu untuk misalnya objek kamu itu simetrinya dengan sempurna. Nah, ini akan kepake banget. Caranya kamu klik dulu enable, habis itu kamu klik ini nih, simetrinya mau di mana. Ada ZX, ada XY, ada YZ. Yang kamu pakai itu YZ karena objeknya itu nggak simetri. Lihat bentuknya kan nggak simetris nih, tuh detailnya nggak simetri, jadi ini nggak bisa dipakai. Khusus untuk objek yang bisa khusus objek yang bentuknya simetri, baru si tools ini akan bekerja dengan baik gitu kan. Contoh objek yang simetri itu kayak kepala atau karakter, itu kan biasanya simetris banget kan body mass-nya gitu. Nah, itu baru bisa dipakai nih. Oke, lanjut skip. Habis itu
dari sini, dari bawah dulu deh. Di sini ada yang namanya distortion, ada yang namanya disable, textuality, dan lain-lain. Yang aku sering pakai topologi sama distortion. Cukup itu dua, dua itu aja. Karena distortion ini kita bisa ngelihat bagian UV island yang terdistorsi, bagian yang terstretch gitu. Kalau merah itu stretch banget, terlalu apa ya, terlalu padat gitu UV islandnya. Nah kalau warna biru terlalu lebar. Nah itu sesimpel itulah ya. Dan ini kalau kita lihat ini jelek banget nih, distortionnya. Harusnya yang bagus itu warnanya abu-abu kayak gini, clean, clean abu-abu tuh bagus banget. Nah biar kita biar si objek ini jadi abu-abu, makanya kita perlu di UV. Di situ ada yang namanya topologi. Topologi ini kita bisa ngelihat bagian mana yang terpisah. Contoh bagian tengkorak, bagian sarungnya, bagian gagangnya, bagian bawah, bagian kanan dan kiri, bagian besi ini terpisah dan ini warnanya beda. Benar kan, warnanya beda. Ini kan ada coklat, ada merah, ada hijau, ada biru. Nah ini warnanya beda. Kita bisa melihat untuk bagian topologinya. Oke, untuk lanjut aja ke bagian kiri ini, bagian atas ini. Di sini ada show, ada hide, isolate, terus flash 3D. Untuk aku pakai, yang aku pakai itu biasanya isolate sama hide sama show. Misalnya aku pengen UV nih, start UV paling bagian ini. Aku klik isolate. Nah, lebih gampang kan daripada kamu UV dalam keadaan semuanya nampil dan itu pusing. Aku biasanya isolate dulu tiap objek. Habis itu lanjut ya UV. Kalau ini udah selesai, aku balik lagi ke show. Nah, semuanya nampak gitu kan. Dan bagian ini 3ds ini, nah ini gunanya cuman di bagian 3D-nya aja, bagian ininya aja yang nampil gitu. Kalau flats kita bisa melihat semuanya, atau both lah, flat sama both sama aja gitu. Lanjut ke, habis itu kita lanjut ke bagian packing. Untuk packing sendiri, bagian ini, bagian atas, kita bisa pakai setting 816 kelipatan 2. Kalau misalnya ini 16, berarti ininya berapa dong? 32 kan. Yang paling bagus itu 8 16. Biar padat padding, margin sama paddingnya. Habis itu lanjut ke pixel, kita ganti scene unitnya, akurasinya ultra. Habis itu ininya 32. Nah ini setting very high. Habis itu initial orientationnya kamu matiin dulu. Oke deh, lalu klik packing, selesai. Sesimpel itu kok settingan cara packingnya gitu kan. Ini kedua layer ini, kedua tab ini nih untuk packing. Jadi untuk cara setting packing itu sesimpel itu. Habis itu apalagi, untuk bagian ini nih kita ketinggalan nih, ada apa nih. Nah ini kan layout nih, bagian kiri ini bagian 3D. Ini kan kamera nih, kamu shortcutnya Alt untuk muterin kamera, scroll down, scroll up untuk zoom in dan zoom out. Habis itu Alt sama klik tengah, jadinya kayak gini nih, hands gitu loh. Simple itu dong. Terus untuk bagian kanan ini kan UV island dan ini bagian 3D-nya. Kalau misal kamu fokusin satu doang, ya udah jadinya satu bagian 3D doang. Kalau mau balikin lagi, tinggal klik ini lagi. Atau mau fokusin bagian UV island-nya nih, bisa klik ini. Balikin lagi sama. Terus di sini ada material, flat shade. Wireframe-nya hilang, tinggal klik ini. Sorry, klik mana ya? Ini, nih sebelahnya wireframe-nya nampak. Kalau mau hilang, mau jadi hitam, klik ini. Mau balikin lagi, klik kiri. Nah itu. Ini untuk melihat texel density si bagian ini. Ini ada papan catur. Mau balikin lagi, klik ini. Itu sesimpel itu. Tinggal kita lanjut ke prakteknya. Sepertinya udah semua ya. Mungkin untuk prakteknya, oh terakhir satu lagi untuk UDIM. Di sini kita bisa setting UDIM dengan gampang banget.
Ini karena ini tadi tuh karena warna hijau kita bisa hide dulu karena kita nggak pakai simetri, kita bisa aktifkan. Nah, setting Udemy gampang. Kamu klik ke bawah ini kan ada tulisan Udemy. Nah, ini kita bisa set tilesnya mau ke berapa nih, Udemy-nya bebas. Mau 4 ke 4, mau 4 ke 4 atau 4 ke 1 bebas bisa. Tapi bagusnya ya mulai dari satu aja dulu. Oke, paling gitu aja untuk hal-hal yang penting, sisanya abaikan lah ya karena aku nggak pernah pakai dan ya mungkin aku belum tahu juga. Bagian ini juga bisa penting sih sebenarnya karena tapi karena modelnya nggak memungkinkan untuk pakai tools ini, sepertinya kita skip dulu lah ya. Terus juga ada namanya stack nih, kamu klik stack. Nah, ini ada toolsnya. Misalnya si objek ini nih, hal yang sama, cara stacknya gampang, kamu klik ini aja, simple, nanti objeknya akan ke stack langsung. Oke, lanjut cara UV dengan mudah. Aku kasih demonstrasi UV mungkin dari inilah ya, objek ini. Misalnya aku mau UV nih, itu balik ke edge. Cara UV nya gimana nih? Gampang sih sebenarnya. Kamu potong dulu dengan cara loop seperti ini. Klik shift untuk loopnya tuh terus berjalan. Di situ klik C, C. Lanjut kanan kirinya sama. Kalau misalkan objeknya simetri, sebenarnya jauh lebih mudah dan cepat sih. Bisa pakai simetri ini. Nah, ini kan kalau kalau misalnya si model ini udah kepotong dengan sempurna, warnanya akan beda karena ini masuk ke mode topologi. Kayak gitu, lebih gampang kan? Warnanya akan berbeda gitu. Ini udah terpotong dengan sempurna. Tapi kalau misalnya potong yang nggak sempurna, karena kamu miss satu edge di sini, jadi warnanya tetap stay di sini. Kayak gitu, warnanya satu gitu. Tapi kalau misalnya potong dengan tersempurna, akan memisah warnanya. Oke, lanjut kan. Ini udah dipotong nih. Jangan lupa, tiap kali kamu potong UV island, kamu klik semuanya, kamu klik objeknya, kamu relax. Ups, kamu relax, kliknya U untuk relax objek. Nah, ini kan masih berantakan nih. Mau potong lagi berarti ini potong bisa di bagian bawah karena nggak kelihatan misalnya UV sini ya. Potong bagian bawah, kita relax lagi. Nah, kita udah relax nih. Terus itu kita lihat ya distortionnya. Untuk objek ini kita pisahin dulu dari yang lain. Ternyata masih banyak yang distorsi. Berarti motongnya nggak bagus kan? Nah, biar motongnya bagus, caranya gimana? Ini ada merah, ada biru. Harusnya kan abu-abu seperti ini untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Untuk abu-abu kayak gitu, biasanya motongnya dengan objek kayak gini, menurutku, oh ini juga nggak kepotong juga ya. Kita potong, kita lihat dulu, sorry. Nah, ini masih abu-abu, tapi di bawahnya biru. Gimana ya? Mungkin aku bikin jadi dua sih. Kurang lebih gini ya. Kurang lebih aku mau menjadi dua. Bawahnya. Tuh, kita ulang. Nah, ini jauh lebih bagus. Biru-birunya hilang. Oke. Ya, ini oke lah ya menurutku. Jauh lebih bagus. Ini apa nih? Ini ketinggalan ya. Kita bisa lihat nih bagian yang ketinggalan. Bisa disambung lagi. Caranya klik W untuk Wield UV Sim. Terus itu jangan lupa selalu relax objeknya. Lalu kita coba packing dengan cepat. Nah, ini gimana nih biar biar langsung lurus ke depan. Packing yang bagus itu UV islandnya lurus seperti ini. Semuanya lurus-lurus. Caranya kamu nyalain H-nya. Oh, berarti V. Langsung otomatis lurus semuanya ke depan. Atau misalnya kamu mau lebih sempurna cara potongnya, oke, sepertinya salah deh. Harusnya di sini ya potongnya. Hmm, harusnya potongnya di sini biar maksimal. Eh, potongnya di sini. Ya, sini. Oke, kita coba lihat. Oke, masih masalah sih, masih ada birunya.
Oke, berarti kalau mau nggak mau kita potong jadi dua. Ini ke sini, ini ke sini. Kita lihat apakah lebih baik. Oh ya, jauh lebih baik. UVC-nya hilang dengan apa, distortionnya hilang. Lihat deh, sama, kirinya juga sama. Kita potong dengan cara yang sama, dengan UV scene yang sama. Potong seperti ini. Kita relax semuanya. Yap, semuanya abu-abu, nggak ada distortion yang nggak penting. Jadi kurang lebih cara potong objek yang modelannya seperti ini ya kayak tadi itu. Oke, kita coba packing. Ini udah sempurna. Jadi jangan maksa untuk semuanya tuh jadi satu, kamu wild gitu kan. Oke, kamu jadi satu, tapi lihat lagi distortionnya ada atau enggak. Kalau kayak gini nih udah termasuk UV yang sempurna gitu. Nah, tinggal abu-abu, berarti tinggal objek yang lain nih, simple nih, tinggal ini nih. Kita coba ulang, balik ke topologi biar gak pusing lihatnya. Kita UV bagian tengah, UV bagian tengah, potong, potong, ups, potong. Nah, sesimpel itu kok. Kalau untuk objek yang kayak gini mah distortion, kita lihat lihat nggak ada warna merah dan nggak ada warna biru, dan ini sempurna cara potongnya, udah approve berarti. Nah, berarti sisanya yang lain bisa dicoba sendiri deh. Paling kayak gitu sih kalau UV. Nanti untuk video selanjutnya kita akan demonstrasi UV dengan full untuk objek modelannya X kayak gini. Serumit apakah? Sepertinya harusnya sih lebih cepet ya. Yang rumit itu bagian tengkorak. Ya, bagian tengkorak banyak yang kita butuh dipotong, seperti kayak tanduk, giginya juga bakal kita pisah untuk dapat hasil yang maksimal. Oke, gitu aja. Thank you.